Everybody wanna come, turn it up, climb into the volcano, make it jump, free in the wild with a magic touch, set it on fire. We run so high, come along for the ride, bumpers don't stop, it's gonna be a good time. We run so high, come along for the ride, bumpers don't stop, it's gonna be a good time, gonna be a Selamat pagi, Sivitas Nusa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Good morning, everyone. It's such an honor to be with you here today in our very special occasion, Seribu Kasih Nusa Putra. So, how is life today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dilindungi ya. Bagi yang kurang sehat, kita bisa beraktivitas seperti semula. Tak lupa kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang sudah diberikan. Walaupun pandemi masih kita rasakan dan kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir, namun jangan sampai ini membuat kita berhenti dan kita harus tetap berbagi kepada sesama. Halo, selama 1 jam ke depan kami, saya Ipada, saya Nova, akan memandu kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh Sekolah Nusa Putra selama bertahun-tahun, yaitu Seribu Kasih. Sebelumnya, mari kita biasakan untuk selalu mengawali kegiatan dengan berdoa, agar kegiatan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta membawa berkah bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin secara Islam, bagi yang non-Muslim dimohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan kegiatan Seribu Kasih. Ya Allah, jadikanlah kegiatan Seribu Kasih sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan sekolah kami. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh Mars Nusa Putra.
Universitas Nusa Putra. Yang selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Sekolah Nasional Nusa Putra. Kepada Bapak Hariman, kami persilakan. Selamat pagi, apakah suaranya saya terdengar? Terdengar Bapak? Terdengar, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi anak-anakku semuanya, salam sehat selalu. Hari ini kita senang sekali bisa berkumpul di dalam acara Seribu Kasih. Sudah lama kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita berjumpa secara online atau secara maya. Tetapi hal ini tidak akan mengurangi rasa kebahagiaan kita bersama untuk berbagi. Saya percaya berbagi itu memberikan kebahagiaan bagi kita, baik yang memberi maupun yang diberi. Kalau saya bertanya kepada anak-anak, kalau Anda atau kalian diberi sesuatu, apakah kalian senang? Pasti senang, betul ya? Nah, pertanyaannya apakah kalau yang memberi itu juga Anda merasa senang? Saya yakin memberi pun akan memberikan satu kebahagiaan. Nah, acara Seribu Kasih ini memang dilakukan Sekolah Nusa Putra setiap 1 tahun sekali. Tetapi apakah berbagi kasih itu harus menunggu 1 tahun sekali? Tentu tidak. Saya yakin kita bisa melakukan ini kapanpun kita mau melakukan. Bahkan saya saran kepada anak-anakku semua yang ada di rumah atau bagi kita semua, coba mari kita lakukan sebulan sekali misalnya. Apa sih yang kita bisa bagikan? Macam-macam. Apapun yang Anda punya, Anda bisa berbagi dalam bentuk materi, mau berbagi sembako itu juga sangat baik. Anda bisa membantu perekonomian untuk berjalan di masyarakat, atau misalnya Anda di rumah punya buku bacaan yang bagus, yang Anda sudah tidak baca. Coba sekali waktu pada saat Anda bepergian atau Anda ketemu dengan adik yang lebih kecil, mungkin Anda bisa berikan buku tersebut. Pada saat Anda sudah tidak membaca lagi, bagikanlah itu kepada mereka. Sebelum memberi, tanya dulu, adik mau nggak kalau kakak beri sesuatu, buku misalnya. Kalau dia mau, berikan. Kalau dia menolak, jangan sakit hati. Karena yang namanya memberi kita harus tulus. Dan orang yang menerima pun harus dengan gembira pada saat menerima. Ada Bapak pernah menonton sebuah film, menurut saya filmnya sangat bagus. Seorang anak usianya mungkin SD atau SMP, dia punya tugas dari gurunya untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, satu orang, jadi gurunya memberikan proyeknya adalah proyek apapun yang kamu lakukan silahkan. Tapi anak itu mengambil satu proyek, saya mau berbuat kebaikan. Dia membuat 3 kebaikan pada orang lain. Kemudian setiap kali anak itu melakukan kebaikan, dia berpesan, kalau kamu sudah menerima kebaikan dari saya, tolong bagikan kebaikan ini kepada 3 orang yang berbeda juga. Apa yang terjadi? Luar biasa, di kota itu, hari itu atau dalam bulan itu, kota itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Lewat perhatian dari sebuah proyek seorang anak sekolah. Demikian juga halnya dengan Seribu Kasih, saya rasa ini bisa menjadi proyek kita bersama. Saya titip buat anak-anakku semua, pada saat kalian kemarin berbagi kasih, berapapun yang kalian sumbangkan atau kalian bagi, bagaimana perasaan kalian? Itu perlu kalian tulis, kalian catat, itu menjadi satu memori yang baik. Demikian juga halnya dengan teman yang lain yang hari ini kebetulan menerima
apa yang kalian rasakan? Bentuk perhatian seperti apa yang kalian dapatkan dari teman-teman atau dari Bapak Ibu guru karyawan kepada kalian? Bagus, kegiatan ini terus ditularkan kepada yang lain. Saya rasa sambutan saya cukup itu. Saya ingin kebaikan yang sudah kita buat dimulai dari hari ini bisa berlanjut seterusnya. Berbuat baik tanpa harus melihat siapa yang kita beri. Atau tidak perlu menunggu kita menjadi mampu atau kaya dahulu. Tetapi kapanpun kita mau memberi, lakukanlah dengan baik, dan yang menerima, ucapkanlah dengan penuh sukacita, kemudian kita bisa melakukan kebaikan ini kepada yang lain. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap semangat di dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sekali Pak Hariman. Juga setuju ya Mem ya. Betul sekali. Itu nggak harus kita mampu, kita Iya. kaya dulu ya. Karena berbagi itu salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang sudah Tuhan berikan. Betul sekali Bu Dita. Oke, sekarang kita akan simak dulu informasi berikut ini. Good morning, everyone. Welcome to Nusa Putra School. And this is Nusa Putra Kindergarten. Today, we're going to present you our excellent class. Alright, that's all about excellent class in Nusa Putra Kindergarten. So, what are you waiting for? We are looking forward to learning with you. Join us now. Nusa Putra Kindergarten. Kembali lagi dengan kami di sini. Mem, menurut Mem, apa sih makna dari berbagi kasih itu? Oke, menurut saya Bu Dita ya, seperti yang tadi Pak Hariman juga sudah sampaikan, kalau berbagi kasih itu menurut pendapat saya nih, kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Tidak harus banyak, tidak harus menunggu kita banyak uang, kaya dan sebagainya. Tapi di mana kita merasa pemberian kita itu kita malah nggak merasa berkurang, malah kita merasanya itu bertambah gitu. Dan ketika kita melihat kebahagiaan dari orang yang menerima pemberian kita, itulah kebahagiaan terbesar yang ikut kita rasakan juga. Jadi benar-benar memberinya itu bukan karena materi, tetapi karena ikhlas gitu Bu Dita. Itu Kenapa menurut saya saya. begitu? Ya, kenapa Bu Dita?
Karena sekarang Mhm. kita nanti akan mendengarkan atau refleksi tentang makna dari berbagi kasih yang akan disampaikan oleh Bapak BD Haryana. Untuk itu kepada Pak Haryana kami persilakan. Baik, selamat pagi segenap sivitas akademika Sekolah Nasional Nusa Putra. Kali ini sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu sebenarnya sudah sering dan banyak dilakukan oleh keluarga besar Sekolah Nusa Putra. Makna berbagi kasih menurut saya pribadi mungkin berbeda dengan makna yang Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik pahami. Kalau berbagi kasih ini, kita kan pasti punya agama masing-masing. Nah, setiap agama kita itu pasti menganjurkan dan menyarankan, bahkan kalau lebih keras gitu, memerintahkan gitu ya, untuk kita saling berbagi kepada sesama, agar hidup kita ini bermakna bagi sesama. Kapan kita harus berbagi? Kalau di sekolah ini memang ini kegiatan rutin tahunan untuk kegiatan berbagi kasih. Tetapi kalau kita berbagi, tentunya tidak harus dijadwalkan, tapi kapan saja kita mau, kapan saja kita bisa, maka hal itu baik untuk dilaksanakan. Kalau yang saya alami, saya nama tadi sudah disampaikan JB Haryana, guru di Sekolah Nusa Putra ini sudah cukup lama. Pada tanggal 6 Februari dini hari jam 2 gitu ya, tiba-tiba kami biasanya bangun sih, dalam malam hari itu pasti kami bangun, berdoa, dan ketika kami mengakhiri doa kami, tiba-tiba talut di rumah kami itu longsor. Saya tinggal di RT 2 RW 2 Kelurahan Candi. Maksud hati memang memilih pemukiman yang bebas banjir. Tetapi ternyata apa, rawan longsor, dan kami sudah terbiasa akrab mengalami kelongsoran ini. Kami kelongsoran 5 kali, kami longsori sekali. Nah, ini yang terjadi. Dan ketika itu terjadi longsor, apakah kami sedih? Ya, sesaat sedih, tetapi ketika kami memahami kenapa itu longsor, pasti itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Karena sebelumnya kami sudah dikasih tanda-tandanya. Pagi hari, oh talutnya retak. Agak 2 jam kemudian tanahnya yang retak. Dan pada malam harinya talut dan tanah itu longsor. Nah, ini pasti Tuhan sudah merencanakan hal yang terindah buat kami. Lalu makna berbagi apakah tadi sedih? Ya sedih sesaat, tetapi setelah itu kami, oh Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan pasti mengingatkan kami dengan hal-hal yang seperti ini yang terjadi pada keluarga saya, sehingga bagaimana hidup ini harus dimaknai. Lalu pagi hari meskipun masih hujan deras, kami nggak tahu tetangga-tetangga pada datang membawa cangkul dalam keadaan hujan, membawa cangkul, ada yang bawa ember dan seterusnya karena ngelongsori jalan dan tertutup juga ngelongsori rumah yang ada di bawah rumah kami. Nah, dalam waktu tidak lama, kurang lebih 4 jam atau 5 jam gitu, maka jalan itu sudah bisa dilalui kembali. Karena banyak didukung oleh tetangga yang ikut kerja bakti. Nah, apakah yang harus saya lakukan? Saya melihat orang-orang baik, tetangga-tetangga baik kepada keluarga saya. Maka saya pun harus baik kepada semua orang, termasuk saat itu yang kerja bakti. Sudah kehujanan, kedinginan, maka
paling tidak kami harus buat snack atau teh atau kopi atau untuk makan, yang jelas harus ada karena kita saling berbagi satu dengan yang lain. Tetangga-tetangga berbagi dengan tenaga, dan kita yang dibantu pasti juga harus memikirkan hal-hal tersebut. Baik, lalu berbagi yang lain misalnya, kalau kita melihat anak-anak kita yang mungkin kesulitan karena masa pandemi ini memang benar-benar berimbas kepada perekonomian, maka banyak di antara anak-anak yang berbagi lagi adalah saya maaf 1000 maaf. Saya mampunya membayar anak saya karena saya terimbas pandemi sekian. Padahal uang sekolah anak saya sekian. Apakah kita harus tinggal diam? Saya rasa tidak. Anak tersebut harus melunasi uang sekolah dan seterusnya. Lalu bagaimana? Ya kita berusaha. Mungkin dengan cara menghimpun iuran, atau kalau punya dari kantong pribadi. Yang jelas anak-anak kita harus sekolah. Anak-anak kita harus juga memenuhi kewajiban untuk sekolah. Oleh sebab itu, di dalam berbagi ini banyak hal yang harus bisa kita lakukan. Termasuk kalau kita lihat di jalanan, memang dari dinas sosial itu jangan memberi sesuatu kepada orang yang ada di perempatan jalan, traffic light. Tetapi apakah kita tega? Kalau kita lihat mereka kehujanan, lapar, kalau kita merasa mampu memiliki sesuatu yang mungkin sesuatu itu sudah kita plot kepada hal yang lain, tetapi kita lihat mana yang lebih urgent. Kalau itu dianggap lebih urgent, ya kita lakukan untuk itu dulu. Sehingga hidup kita bermakna, berguna bagi sesama. Jadi makna berbagi kali ini menurut saya pribadi adalah bagaimana kita mewarnai hidup kita agar hidup kita bermakna, berguna bagi sesama hidup kita. Kita tidak peduli, kita tidak usah melihat mereka bajunya warnanya apa, mereka beribadahnya kemana. Kita nggak usah memikirkan hal-hal itu. Karena hal yang baik tentunya kita tanpa melihat segala sesuatu yang memisah-misahkan atau mengkotak-kotakkan kita. Terima kasih. Ini juga dijalankan di Sekolah Nusa Putra tentang berbagi, dan saya rasa ini hal yang bagus seperti yang tadi oleh sebab itu kami mengajak kepada segenap sivitas akademika Nusa Putra, marilah kita berbagi kepada sesama kita agar hidup kita bermakna dan berguna bagi sesama. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk orang hebat. Semoga kita semua yang ada di sini dan yang mendengarkan acara ini baik, oke, nanti kita akan balik lagi. Tetap stay tune ya. Sekarang kita akan ada selingan puisi, Bu Dita. Tentang kasih, karya Tias. Seperti mentari yang datang di ufuk timur, memberi cahaya juga kehangatan, menjaga janji setia pada pagi,
akan kehadiran yang tanpa syarat. Seperti senja yang rela tenggelam di penghujung hari, memberi keteduhan usai terik, melukis semburat jingganan redup. Menemui malam yang merindu, seperti langit yang tak beronta diberi warna apapun. Saat musim berganti, yang menerima menjadi rumah bagi mentari, bulan, bahkan bintang. Saat waktu beralih, berpayung ikhlas tanpa teduh, beralas sudi yang mengabdi. Begitulah kasih yang hanya tahu memberi tanpa pengajuan syarat di awal pun akhir. Yang tak harus dibalas karena bukan bara dendam. Ya, begitulah kasih. Baik, sudah dinanti-nanti kita ke acara utama kita, yaitu acara simbolis bagian edukasi dari Sekolah Nusa Putra. Untuk siswa akan diwakilkan dari TK Nusa Putra. Ini dari adik-adik TK ini juga ya. Masih unyu-unyu gitu ya. Iya, betul sekali. Kepada adik Lilian Rafael dipersilakan untuk maju ke depan, dan kepada Bapak Yefta bisa untuk memberikan rintisannya. Wah. Selanjutnya dari siapa ini, Maya? Baik, yang selanjutnya perwakilan dari karyawan akan diwakili oleh Bapak Rohim dari jenjang SMP Nusa Putra. Kepada Pak Rohim kami persilakan. Mari Pak. Dan kepada Ibu Trima, saya berkenan untuk memberikan bingkisannya. Baik, Bu Dita, mungkin bantuan dari Sekolah Nusa Putra ini bagaimana ya? Mungkin kami belum bisa menyentuh sampai semuanya ya, sampai semua yang membutuhkan mungkin belum bisa tersentuh. Tetapi apa yang kita berikan ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk semuanya, keluarga juga. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan menikmati dulu persembahan sebuah lagu dari salah satu siswi jenjang SMA. Siapa, Mem? Dari Ananda Anastasia Rosali. Ya. Baik, kita sama-sama nikmati persembahannya. Ooh.
Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat kau pun tersenyum. Ketika itu ku lihat syahdu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Engkau dan aku saling membantu, membasuh hati yang pernah pilu. Mungkin akhirnya tak bersorai pernah Tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita secara virtual ini ya, secara Ibu Saputra. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas atensinya dan selaku pembicara kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata karena kami tidak sengaja. Dan yang selanjutnya kita harus tetap apa Bu Dita? Stay healthy and stay happy. See you, bye-bye. Sampai berjumpa di 1000 kasih yang selanjutnya. Ya.